Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada tanggal 14 Juni 2020. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah ini. Sebelumnya, saya akan membacakan untuk persiapan ibadah pada pagi hari ini. Pertama, menyiapkan Alkitab dan SBU serta tempat untuk beribadah. Sebelum ibadah, masing-masing anggota keluarga menetapkan pembagian peran yang ada dalam tata ibadah. Jika hanya ada anggota keluarga atau sendiri, peran-peran yang ada tidak bisa disesuaikan atau dengan membaca secara pribadi. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita ambil saat teduh. Kita masuk ungkapan situasi. Kita akan menyanyi dari Gita Bhakti 243, bait pertama, Kasih Setia Tuhan. Ajakan beribadah. Kita menyanyi dari Gita Bhakti nomor 24, bait pertama dan ketiga, Mari Menghadap Allah. Kita semua
Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Nas pembimbing kita ambil dari Ibrani 12 ayat 14. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 50 ayat 1 dan 2, perubahan ajaib. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, adik-adik sekalian, saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Untuk itu, mari kita memohon kekuatan Roh Kudus di dalam membaca dan di dalam merenungkan firman Tuhan pada ibadah saat ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah Engkau. Kami boleh lagi tiba di ibadah minggu ini karena pengasihan dan penyertaan Tuhan. Berkatilah kami dan tolonglah agar kami dapat berkenan di hadapan Tuhan dalam ibadah ini. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk kami dapat mengerti dan bisa melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu berkenan berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50, firman Tuhan berkata, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub,
Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku. Dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini? Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mitspa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Salam sejahtera, jemaat Tuhan yang kekasih, di mana saja kita berada. Kita sudah menjalani pembatasan fisik, pembatasan sosial, kurang lebih 3 bulan, dan kiranya kita mengalami senantiasa damai sejahtera Tuhan dan perlindungan Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, karakter asli seseorang terlihat pada saat dia mengalami masalah atau saat dia mengalami tekanan dan konflik. Jadi maksudnya ungkapan ini adalah karakter-karakter rohani seseorang akan terwujud dan terlihat apakah dia seorang yang bertanggung jawab, apakah dia seorang yang bisa tepati janji, apakah saya seorang yang tukang mengeluh? Apakah dia seorang yang tulus atau penuh pamrih? Apakah yang di sana seorang yang ikhlas, sabar? Atau apakah orang yang di sini seseorang yang berbesar hati, suka mengampuni, suka memaafkan? Ataukah dia, saya, Anda, atau siapa saja seseorang yang suka minta perhatian? Karakter-karakter itu akan kelihatan saat seseorang menghadapi masalah, atau saat seseorang menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan, menghadapi serangan, menghadapi musibah, menghadapi perubahan, ataupun menghadapi berbagai pembatasan-pembatasan atas kebebasannya. Jadi ketika dia mengalami berbagai kesulitan itu, bahkan konflik, maka akan terlihat sikap, sifat, karakter-karakter asli bagaimana dia menghadapi, bahkan menanggulangi kesulitan dan masalah itu. Apakah ketika menghadapi sesuatu, seseorang ingin tetap berlarut-larut dalam masalah karena dia merasa dia mendapat keuntungan, dia merasa ada yang bisa dimanfaatkan dari persoalan itu, ataukah kita atau Anda adalah seseorang yang selalu ingin pemulihan? Jadi kalau boleh masalah, kita tidak memanfaatkan siapapun, kita juga tidak dimanfaatkan,
kita harus mencari pemulihan dan perbaikan. Nah, keadaan-keadaan inilah yang memunculkan karakter-karakter rohani seseorang. Jemaat Tuhan, perjanjian antara Yakub dan Laban ini sebenarnya tinggal cerita lanjutan dari ujian-ujian kehidupan Yakub sebelumnya. Ini sebenarnya tinggal cerita lanjutan dari masalah-masalah Yakub sebelumnya, peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman hidup Yakub sebelumnya. Kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang dia alami dengan penuh perjuangan, pergulatan. Bahkan boleh dikata dia sebenarnya mengalami persoalan karena dia timbulkan dari dirinya sendiri, yaitu dia menipu. Dan juga persoalan dengan Laban juga dia ditipu. Ini tinggal lanjutan sebenarnya cerita perjanjian dia dengan Laban. Bahkan jalan hidupnya setelah cerita ini pun kita melihat dia masih bertemu dengan berbagai situasi sulit. Ya, dia masih bergumul di Sungai Yabok. Dia harus menghadapi anak-anaknya, berseteru, Yusuf dan saudara-saudaranya. Dia juga harus meninggal di Mesir. Namun juga ternyata cerita-cerita itu di dalamnya ada kisah-kisah pemulihan. Memang ada masalah, tetapi juga ada kisah pemulihan. Dan salah satunya yang bisa kita baca adalah pemulihan hubungan antara dia dengan Laban pada cerita ini. Di cerita selanjutnya ada pemulihan dia dengan Esau, saudaranya atau kakaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, perjanjian Yakub dan Laban yang kita baca ini memperlihatkan suatu suasana pemulihan. Ayat 44 berkata, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, dan ini mengikat antara aku dan engkau saat kita berjauhan." Ungkapan ini memperlihatkan bahwa mereka bukanlah tokoh yang baru kenal atau baru bertemu. Ungkapan ini memperlihatkan bahwa telah ada peristiwa yang mendahului, yang di belakang mereka. Dan peristiwa yang mendahului itu bukan perkara-perkara mulus, bukan cerita-cerita harmoni, tetapi juga justru cerita-cerita yang ada konflik, bahkan saling memanfaatkan antara Yakub dan Laban. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan pertentangan, ada penipuan, ada trik-trik untuk saling memanipulasi keadaan, baik antara Yakub maupun Laban. Ini kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya pada pasal 31 ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di masa-masa ini karakter Laban, kita bisa tahu siapa dia sebenarnya. Dan di masa-masa ini juga kita bisa tahu karakter Yakub. Kita tahu bagaimana seorang Yakub. Ternyata dia meradang juga ya kalau ditipu, walaupun dia juga pernah menipu. Tapi ketika ia ditipu dan dimanfaatkan oleh Laban, wah juga dia merasa tidak tentram, tidak nyaman dan ingin keluar dari situasi itu dan ingin menjadi seorang yang merdeka, tidak lagi menjadi orang-orang yang dimanfaatkan. Ketika dia merencanakan dan melakukan rencananya untuk lari dari Laban, maka kita pun bisa tahu bahwa dia ingin hidup tenang. Dia ingin pemulihan, dia ingin situasi yang jauh dari konflik sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, perjanjian Yakub dan Laban memperlihatkan bahwa keduanya ingin mengakhiri konflik. Walaupun bertarung karakter mereka, yang pada akhirnya Yakub harus ambil keputusan lari, nggak pamitan karena pertarungan karakter ini. Keduanya ingin hidup damai, ingin menyongsong pemulihan. Mereka sudah saling mempelajari karakter masing-masing. Kalau boleh dikatakan di antara mereka berdua ini sudah nggak bisa saling menipu ya, sudah saling tahu kartu masing-masing. Sehingga mereka sepakat mengakhiri konflik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah perjanjian yang berangkat dari keadaan saling menyerang, saling memanfaatkan,
Ini adalah cara mereka mengatasi masalah. Sebuah perjanjian yang berangkat dari keadaan yang tahu situasi masing-masing, dulunya tidak saling percaya, dulunya bisa saling memanipulasi. Perjanjian ini adalah jalan yang memperlihatkan bahwa mereka ingin memperbaiki keadaan. Dan di sini kita bisa lihat karakter-karakter menipu sama sekali tidak membawa keuntungan, saling terbuka dan suatu hubungan yang akrab itu sebenarnya adalah jauh lebih berkualitas untuk membawa suatu kehidupan yang lebih baik, yang dalam hal ini dicontohkan oleh Yakub dan Laban. Jemaat Tuhan, kita mengambil hikmahnya di sini adalah kemauan mengakhiri konflik adalah karakter rohani yang unggul. Ini yang perlu kita ambil hal yang baik dari firman ini. Kemauan mengakhiri konflik adalah karakter rohani yang unggul. Kenapa? Karena di sana ada kerendahan hati. Karena di sana ada kemauan mengampuni. Karena pada kemauan mengakhiri konflik ada karakter mau memaafkan, melupakan, dan meyakini, mengakui bahwa kita sama-sama tidak sempurna. Kita hanya makhluk Tuhan. Dan kita hanya diperbaiki, diampuni oleh Tuhan. Sesungguhnya kita sama-sama rusak. Kita sama-sama manusia bobrok. Tetapi kita sama-sama juga diperbaiki, diampuni, dan diterima oleh Tuhan. Nah, kalau orang sadar akan keadaan itu, dia akan selalu bersedia diperbaiki, mengakhiri konflik, menyongsong pemulihan. Karena juga di dalam karakter mengakhiri konflik ada keadaan karakter mengalahkan ego, mengalahkan kepentingan diri sendiri, dan keinginan ini tidak mudah. Keinginan mengalahkan ego dan kepentingan sendiri suatu hal yang tidak mudah, tetapi kalau bisa dilakukan, seseorang telah memperlihatkan karakter unggul dalam kerohaniannya. Dia sudah mewujudkan apa yang menjadi tekadnya untuk menjadi murid Kristus. Karena murid Kristus adalah bersedia untuk melupakan dan mengalahkan ego dan kepentingan sendiri. Yang kedua, berjanji di tengah keadaan yang disanjung itu biasa ya. Wah, kalau kita lagi dieluk-elukan, kita berjanji, nanti akan beri ini. Biasa kan kampanye ya. Tapi kalau mengikat perjanjian di tengah-tengah keadaan tidak percaya, ya, ini kan mereka lagi saling tidak percaya, tapi berusaha untuk mengikat perjanjian. Mengikat perjanjian atau berjanji di tengah keadaan yang saling tidak percaya tetapi berusaha untuk percaya, nah ini bukan hal yang mudah. Ini juga berarti mengalahkan ego masing-masing demi suatu kehidupan yang dipulihkan yang lebih baik. Dan disinilah diperlukan kemampuan untuk mengalahkan kepentingan diri sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, refleksi terakhir kita adalah berbagai karakter kita dapat dilihat atau dapat muncul saat hadapi kesulitan. Berbagai karakter kita bisa kelihatan dan bisa muncul saat kita menghadapi entah itu kebosanan, kejenuhan, dibatasi, termasuk mungkin karakter dan sikap kita itu terlihat oleh orang-orang di sekitar kita yang dekat, yang selama ini mereka belum tahu kita, tetapi karena ada tekanan, ada persoalan, ada keadaan yang buruk, wah mereka langsung juga bisa melihat karakter-karakter asli kita. Oh seperti ini yang sebelumnya belum terlihat. Karakter itu adalah akibat pikiran-pikiran kita. Dan itu sangat berpotensi muncul di tengah menghadapi situasi sulit seperti di tengah pandemi saat ini. Namun di sini juga adalah peluang. Di tengah kesulitan ini adalah peluang untuk kita bisa tunjukkan karakter rohani yang unggul di tengah kesulitan ini. Apa itu?
Di tengah kesulitan ini kita bisa memanfaatkan peluang, menunjukkan karakter, bisa ingat janji, sekalipun itu sulit. Janji berdoa, janji saat teduh, janji untuk tidak mengeluh, janji untuk tetap bersyukur. Nah, itu kita ingat terus dan kita bisa jalankan. Dan disinilah kesempatan kita memperlihatkan karakter itu. Karakter untuk melakukan semua dengan pikiran sukacita, sekalipun keadaan sulit, sekalipun kita belum melihat ada titik terang dari persoalan ini, tetapi kita memperlihatkan karakter melakukan semua dengan pikiran-pikiran bersukacita dan penuh pengharapan. Di sini peluangnya. Dan yang berikut, yang terakhir adalah disinilah peluang kita memperlihatkan karakter mau dipulihkan, mau diperbaiki, dan mau menyongsong kehidupan yang lebih harmonis sekalipun berbeda, kehidupan yang lebih harmonis sekalipun di tengah-tengah berbagai keadaan yang tidak memungkinkan. Karakter beriman teguh, sekalipun keadaan serba tidak pasti. Tunjukkanlah itu, disinilah peluangnya, disinilah keadaan yang membutuhkan karakter unggul kita. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bhakti 117, ayat pertama, 7 dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdoa yang akan diakhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Tuhan yang Maha Kasih,
Saat-saat seperti inilah kami terus memperlihatkan kesaksian kami bahwa Tuhan terus bekerja, sekalipun di tengah keadaan yang sulit dan serba tidak pasti. Saat-saat seperti inilah kami harus tetap teguh di dalam iman, percaya bahwa Engkau tetap mengasihi dan peduli dengan dunia ini. Di saat manusia benar-benar tidak berdaya dengan kemampuan yang selama ini dia banggakan dan sombongkan. Tetapi disinilah kami akan terus setia, sabar, dan tabah untuk meyakini bahwa Tuhan tetap menunjukkan, melakukan, mengerjakan yang terbaik di dalam kami di tengah keadaan ini. Karena itu, terimalah pujian sembah kami, berkenanlah dan sempurnakan ibadah kami. Dan di dalamnya kami terus membawa kehidupan, keadaan, situasi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, bahkan seluruh dunia yang menghadapi persoalan yang sama, tetapi juga yang berjuang bersama-sama dengan keprihatinan masing-masing dan dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Kami percaya sungguh Bapa yang Maha Kasih itu punya waktu yang baik, yang tepat dan indah untuk mengerjakan pemulihan itu. Kami percaya bahwa di saat-saat seperti inilah karakter rohani pengikut Kristus harus tetap ditunjukkan, tidak kalah dan tidak menyerah, tidak mengeluh, tetapi terus berpengharapan, beriman teguh, sambil bekerja sama dengan semua orang, dan terus menopang dan mendukung kerja dan kegiatan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID, serta bagaimana masyarakat ikut di dalamnya, dan mereka yang mengalami berbagai kesusahan karena dampaknya. Ada pemulihan yang mereka alami, dan kami pun menjadi bagian di dalam perpanjangan tangan Tuhan. Kami terus berdoa bagi kerja para medis yang melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami terus berdoa bagi masyarakat yang mengalami keadaan sakit, baik yang terinfeksi maupun penyakit yang lain. Jamahan Tuhan untuk menyembuhkan mereka menjadi kekuatan kami bersama. Mereka yang ada dalam kedukaan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Namun juga di dalamnya ada saudara, keluarga, jemaat, dan masyarakat yang mengalami penyertaan Tuhan lewat ketambahan usia, baik usia kehidupan di dalam kepribadiannya maupun ketambahan usia keluarga. Kami pun berdoa bersama-sama dengan gereja Tuhan, terus berusaha melayani dan membentuk, menumbuhkan iman jemaat di tengah-tengah masa sulit ini. Terus mendampingi jemaat supaya mengalami ketabahan dan kesabaran, keikhlasan menghadapi keadaan sulit ini. Tuhan, kuatkan kami semua. Berkati gereja Tuhan di mana saja berada dalam pelayanannya. Para pendeta, penatua diaken, dan seluruh majelis jemaat, secara khusus di GPIB Taman Sari ini, mereka yang terus bekerja melayani, sekalipun keadaan sangat tidak memungkinkan. Tuhan, sambut dan dengarkanlah kami, kasihani dan pulihkanlah kami, ampuni
dan gendonglah kami di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami senantiasa di dalam Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 365B, ayat pertama dan ke-6, Tuhan ambil hidupku. Mari kita berdoa untuk persembahan.
Jemaat Tuhan yang kekasih, pergilah di dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, di tengah persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, Majelis Jemaat GPIB Taman Sari mengucapkan terima kasih atas perkenan dan kesediaan kita untuk mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas persembahan yang terbaik dari Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian. Dan bagi jemaat yang tergerak hati, terpanggil untuk menyampaikan lagi persembahan, dapat melihat di mana akan dikirimkan lewat transfer BNI, sudah ada di tata ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam.